Tugas presentasi sejarah, Guru Mapel, Tirza Topan SPD. Halo semuanya, anggota kelompok 2, Ayu Lorenza, Deminda, Francisca Jurniati, Edi Rekson, Eksi Sagi. Materi, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Aceh, jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April tahun 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Sejak abad kejalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April tahun 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan. Sengit 17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaannya di Aceh. Hal itu karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka adalah tempat yang strategis. Jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April tahun 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman dan sempat menginstruksikan anak buahnya untuk menembakkan peluru ke arah masjid. Akibatnya, masjid mulai terbakar dan pasukan Aceh mulai berbondong-bondong meninggalkan masjid. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun Mayor Jenderal Kohler diketahui tewas dalam sengitnya pertempuran di masjid ini setelah berhasil menguasai masjid. 9 Desember tahun 1873 pasukan di pantai Elanda pun kembali mendarat Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Berbagai kegagalan dalam pertempuran melawan rakyat Aceh akhirnya membuat Belanda mulai geram dan menugaskan Dr. Snoek Hoorngronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintah kolonial. Akhir Perang Aceh. Perang mulai mereka setelah Cut Nyak Dien berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda, sampai akhirnya wafat pada 8 November tahun 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyak Meltier dan Pang Nanggru. Sampai pada akhirnya Oktober tahun 1910, keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Kesimpulan, dalam sejarahnya, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir pada 8 Februari tahun 1904. Artinya, perang ini berlangsung selama 31 tahun. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh. Perlawanan rakyat Maluku. Pada masa penjajahan bangsa Belanda dahulu, tepatnya ketika VOC masih berjaya di tanah Nusantara ini, apakah Grames tahu jika bangsa Indonesia banyak yang melakukan perlawanan? Ya, perlawanan ini banyak dilakukan oleh para rakyat Indonesia dari daerah yang berbeda-beda, mulai dari Banten, Bali, Jawa, Kalimantan hingga Maluku. Semuanya bersatu padu untuk melawan kesewenang-wenangan folk yang membuat rakyat sengsara. Sebenarnya, perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Yap, Kongsi Dagang Hindia Timur ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Nah, berikut ini adalah beberapa latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang kala itu dipimpin oleh Kapitan Patimura. Akibat perlawanan rakyat Maluku, sama halnya dengan perlawanan
atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan beberapa di antara mereka juga ditangkap dan disiksa terlebih dahulu. Sama halnya dengan perlawanan atau perang yang telah dilakukan di daerah-daerah lain pada perlawanan rakyat Maluku ini juga memberikan berbagai akibat. Salah satunya adalah banyaknya pejuang dan rakyat Maluku yang gugur. Bahkan Sebelum beberapa di akhirnya antara meninggal mereka dunia, juga di tangan ditangkap penjajah dan disiksa akibat terlebih lainnya dahulu. adalah para Rakyat Saparua dihukum berat karena dianggap telah membantu pemberontakan. Selain itu, monopoli rempah-rempah juga diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Namun meskipun perlawanan ini menimbulkan ribuan korban jiwa, tetapi hal tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia terutama rakyat Maluku benar-benar bersatu padu untuk mengusir penjajah yang berkuasa di tanah air mereka. Akibat perlawanan rakyat Maluku. Kronologi perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan Sultan Hairun terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian, mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku, sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Akhirnya pada akhir tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan sebuah ekspedisi ke daerah Maluku dan sekitarnya, antara lain di Kepulauan Aru, Ambon, dan Banda. Lalu, ekspedisi kedua diarahkan menuju ke Ternate dan Tidore, yang kala itu bangsa Portugis diterima oleh masyarakat secara ramah. Ekspedisi ketiga dilanjutkan kembali pada tahun 1518 di Maluku, yang kala itu bangsa Portugis berhasil melakukan kerjasama dagang dengan kerajaan-kerajaan di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga muncullah persaingan. Bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur dari kerajaan Tidore. Perlu diketahui ya Grames bahwa saat itu, kehadiran bangsa Spanyol di Tidore justru diprotes oleh bangsa Portugis. Akibat